video pertama saya akan menceritakan pengalaman saya tentang bank perkreditan rakyat yang ada di kota saya, di mana tidak perlu tahu. Jadi ceritanya itu bermula pada saat sekitar tahun 2015, saya lupa bulannya. Pada saat itu saya sedang membangun rumah. Saya punya 2 rumah bersebelahan. Kemudian saya membangun salah satunya waktu itu, merenovasi. Kemudian di saat-saat terakhir saya menjadi korban kemalingan yang ditaksir sekitar 20 jutaan lebih, 23 juta. Kehilangan banyak emas, uang, dan segala, termasuk salah satunya itu kehilangan uang pembayaran pelunasan pemborong, dimana harus hari itu, besoknya, maksudnya besok paginya itu harus diserahkan ke pemborong, karena pemborong juga sudah mengeluarkan uang. Saya mengerti itu. Sempat berselisih paham dengan pemborong, tapi pemborong tidak mau tahu karena itu masalah duit. Pikiran bisa kemana-mana, bisa jadi saya yang salah, bisa jadi pemborong yang salah. Kemudian saya mencari jalan pintas, bagaimana caranya supaya cepat dapat uang hari itu juga, karena saya waktu itu dibatasi oleh pemborong, sore sudah harus lunasi sebesar 15 juta rupiah. Nah, kemudian akhirnya saya coba bertanya ke tetangga, terutama tetangga, karena saudara waktu itu saya belum kepikiran, karena tuh waktu kejadian itu pagi jam 9 saya baru sadar kalau sedang kemalingan. Terus itu pun saya mau berangkat jam pokoknya deh itulah. Terus kemudian saya dapat saran untuk meminjam dana sebesar 15 juta, 20 juta, 15 dulu sebenarnya, karena yang harus dibayarkan 15 juta. Kemudian saya mengikuti saran dari tetangga saya yang bisa mencairkan uang sebesar 15 juta itu cuman bank perkreditan rakyat. Terus kemudian saya mengajukan dengan syarat yang benar-benar gampang sekali, tidak menjelimet, tidak ribet, tidak terlalu gampang sekali. Bahkan untuk melihat daerahnya pun bisa dilakukan besok harinya. Kemudian setelah dana itu cair, saya meminjam sebesar 20 juta rupiah, karena saya tahu kalau saya ambil 15 tuh pasti ada potongan. Jadi saya ambil 20, kemudian 15 saya berikan ke pemborong, sedangkan sisanya itu saya gunakan untuk penyicilan pembayaran, dan akhirnya tidak nyampe setahun pun itu sudah lunas gitu. Kemudian selesai masalah rumah, selesai masalah hutang pun sudah selesai. Sampai tahun berikutnya, atau mungkin sekitar, saya lupa, sekitar setahun atau 2, masuk tahun berikutnya,
tahun 2017, masuk tahun 2017 itu. Kejadiannya kan 2015, 2016, masuk 2017 itu atau 2006 akhir 12, saya lupa, pokoknya 2016 atau 2017 itu akhir bulan Oktober atau November itu. Sebelum itu September, sekitar itulah, bulan-bulan terakhir itu istri saya mendapatkan sebuah WhatsApp memberitahu bahwa dari bank bersangkutan. Nah, sebelum ini saya balik lagi, jadi yang saya mau ceritakan ini ada dua BPR, yang satu BPR A, bank yang A, dan bank yang B. Nah, saya meminjam di bank A. Di bank A itu pun jaraknya pun jauh, A dan B itu jauh. Terus kemudian dapat WhatsApp dari pihak bank A, istri saya. Setelah itu isinya tentang bahwa kami itu mendapatkan undian karena undian hadiah maksimal sebesar 100 juta rupiah karena telah membayar atau melunasi kredit hutang itu lebih cepat. Jadi kami mendapatkan undian hadiah sebesar maksimal sebesar 100 juta rupiah. Istri saya senang, dia bilang ikut aja, dia bilang gitu. Kemudian saya pikir apa iya cuman sekali, nominalnya pun gak banyak gitu kan, kok bisa nyampe 100 juta. Cuman saya pikir tidak ada yang rugi juga, maksudnya hadiah kalau paling juga kalah. Biasanya juga kan hadiah kan mereka mencari nominal-nominal yang besar gitu, sedangkan kami kan nominal kecil. Cuman biarin aja, masukin aja undiannya, ya silakan aja ikut undian itu. Oh, kami bersedia ikut, oke, bersedia ikut. Kemudian beberapa hari kemudian itu datang pihak dari bank A, mengaku dari pihak bank A. Jadi dia pakai kokard, jadi dia ada kokard, ada lambangnya juga. Saya juga tidak terlalu perhatian karena sudah lama waktu itu, dan saya pikir nggak bakal menang juga gitu. Nah, untung-untungan. Terus kemudian dia memberitahukan tentang syarat mengikuti undian tersebut. Jadi ada beberapa berkas yang harus kita isi. Kebetulan waktu itu malam atau sebelum malam, jadi jam maghrib, setelah maghrib persis dia datang. Terus kemudian saya mengisi formulir ya. Terus kemudian formulir itu dikumpulkan hari pertama. Hari kedua itu hari besoknya berarti. Jadi ini waktunya benar-benar berurutan. Hari kedua datang lagi berbeda orang, memakai kokard juga. Itu mengatakan bahwa syarat yang belum terpenuhi, yaitu memberikan nomor pajak. Saya bilang buat apa, saya bilang kayak gitu. Kan ini cuman hadiah, saya pikir gitu. Terus dia bilang tapi ini harus, katanya. Saya tidak memberikan nomor pajak saya gitu, saya biar cuman KTP aja, KTP, KK seperti itu, dan ada form yang harus diisi gitu. Dan itu cuman form nama, alamat, nomor KTP dan
segala macam, jadi nggak ada persetujuan apa-apa di situ, dan tanda tangan bawahnya itu udah tanda tangan. Sudah, terus saya tidak memberikan. Terus alasan saya ke orang itu adalah saya tidak punya nomor wajib pajak. Terus kalau begitu saya harus punya dari pihak sananya itu dibilang saya harus punya data harta kekayaan bapak itu, harus mendata gitu. Terus saya pikir kenapa harus bapak yang mendata gitu, karena ini emang dari kantor katanya. Ya udah, ya silakan aja, cuma mendata aja kan, tidak ada yang perlu harus dibawa gitu. Terus tapi saya butuh fotokopi, dia bilang gitu, fotokopi. Jadi fotokopi ya nggak usah gitu. Ya udah, ini 2 rumah aja. Kalau gitu foto aja pak, ya ada foto. Jadi foto, terus kemudian harus mengumpulkan fotokopi katanya. Cuma saya tidak mau karena waktu itu memang tidak ada fotokopiannya. Akhirnya difoto kekayaannya, jadi rumah 2, mobil, motor, dan itu saya harus berdiri di samping dan di depan rumah pada saat difoto. Selesai itu, yang hari ketiganya itu saya kebetulan miss, jadi saya pulang lebih malam waktu itu, jam 9, jam 10. Jadi yang menemui pihak ketiga itu tuh istri saya. Jadi karena saya nggak bisa pulang dan saya juga waktu itu tidak menerima telepon apapun, jadi saya tidak bergegas pulang gitu. Sampai di rumah selesai, istri saya juga tidak cerita, jadi itu terbongkar pada saat nanti. Jadi pada saat setelah itu katanya istri saya cuma bilang nanti diberitahukan lagi. Saya tanya gimana itu undiannya. Terus dia bilang undiannya nanti mau diumumkan bulan November, jadi akhir tahun, mau menjelang akhir tahun. Lewat mana gitu, kita bisa tahunya dari mana gitu. Katanya di kantornya itu yang mengadakan, tapi nanti diumuminnya lewat WhatsApp katanya. Itu di depan siapa yang kemarin itu tuh datang orangnya, udah di WhatsApp. Setelah saya bilang WhatsApp paling juga gak menang kayak gitu kan. Saya pikir begitu kan, juga gak menang, atau terserah lah gitu, saya pikir begitu. Oke, selesai. Sampai di bulan yang dijanjikan. Terus waktu itu hari Sabtu, saya ingat banget karena waktu hari Sabtu saya harusnya lembur, tapi saya malamnya itu diberitahu bahwa jam 8 malam itu jam 9 ya kalau nggak salah. Malam saya bilang besok harus masuk, saya bilang gitu hari Sabtu, cuman agak siangan bisa lah. Nah, istri saya bilang katanya ini udah WhatsApp nih, kita menang apa saya lupa waktu itu karena jarak bulannya jauh. Menang undian, jadi undiannya itu kita menang sebesar 75 juta. Wah, kaget saya minjem 20 juta, itu pun dapatnya cuman nggak genap 20 juta karena kepotong admin dan segala macam. Terus kemudian dapatnya 75 dalam jangka waktu yang dekat gitu, kayaknya kan aneh. Cuman tapi harus dinotaris gitu. Notarisnya siapa? Yang milih sana apa kita gitu. Sana sudah ditentukan notarisnya. Oke, kita datang besok malam itu. Saya beritahu pihak tempat kerja saya bilang saya nggak bisa datang karena ada acara. Saya nggak bilang saya menang undian juga karena saya takut untuk dipalak, biasalah orang Indonesia kan. Terus kemudian besok paginya itu
kan janjiannya jam 10 ya, janjian jam 10, jam 9, jam 8 kita persiapan, jam 9 berangkat nyari lokasi. Akhirnya ketemu daerah notarisnya, dan itu jauh banget, lumayan jauh dari rumah, lumayan jauh. Nah terus kemudian setelah sampai notarisnya pun belum datang. Jam 9 kan, kita nunggu dulu sejam sampai notarisnya datang. Menyiapkan berkas-berkas. Itu tempat notarisnya itu yang saya tahu dan langganan saya pun itu kan biasanya rame ya, motor rame. Pas kita masuk pun biasanya ada yang sedang menunggu antrian dan segala macam. Ini sepi, tidak ada orang, cuman atau mungkin enggak juga, jam 9 itu dia. Terus dan notarisnya pun lebih muda daripada saya kelihatannya. Terus kemudian setelah itu datang 2 orang yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Jadi 2 orang ini memakai pakaian seperti biru hitam, persis seperti pakaian orang-orang di bank-bank kredit itu. Dia masuk, dia bawa semacam tas koper dari semacam kulit atau apa. Dia masuk, terus kemudian saya biarkan mereka persiapan dulu. Saya menunggu dipanggil sampai akhirnya nama saya dipanggil. Pada saat dipanggil, akhirnya sudah siap, kita jabat tangan, kenalan. Terus yang satu orang itu cuma berdiri aja, tidak duduk. Jadi yang duduk tuh cuma saya sama istri saya bawa anak saya satu, masih kecil. Terus kemudian di pangku sama ibunya atau istri saya. Terus kemudian pada saat pembacaan judul dari notaris, ini kejanggalannya mulai di sini. Dibacakan judul tentang, kalau nggak salah, sewa menyewa. Terus saya kaget, judulnya itu salah, saya bilang gitu. Notarisnya kaget, dia main mata dengan pihak yang berdiri itu, dari pihak bank itu, kayak seakan-akan ini gimana gitu. Saya bilang, tapi ini udah jadi semuanya, silakan aja, coba kita, judulnya mungkin salah, saya bilang gitu, coba isinya kayak apa. Akhirnya dibacakan semua, berat. Nah, kemudian dibacakan, terus kemudian saya mengatakan tidak setuju, karena itu emang betul-betul akad sewa menyewa, bukan hadiah. Jadi kita berselisih paham di situ. Notarisnya diam saja. Kemudian saya melihat istri saya minta, kalau emang ini dari istri saya mau menanyakan, apa iya dia meminjam sebesar 75 juta rupiah gitu, dan buat apa? Karena untuk meminjam itu kan butuh rencana. Untuk rencana buat apa dan bagaimana cara membayarnya, itu ada rencana di situ. Tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dapat duit 75 juta. Dan itu katanya yang itu nominasi kedua, katanya. Saya dapat nominasi kedua karena paling cepat pembayarannya. Terus kemudian saya melihat istri saya cuma celingak-celinguk. Jadi dia nggak tahu. Terus dia bilang, udah ambil aja. Saya bilang nggak bisa, nggak ada rencana, dan bagaimana cara rencana membayarnya pun nggak ada gitu. Nggak bisa tiba-tiba ngambil 75 juta gitu. Mau buat apa dulu? Mau beli mobil? Kalau beli mobil juga nggak di sini. Itu kita bisa nyicil pakai DP, langsung ke tempat dealer, dan mobil bawa pulang dan kita nyicil gitu. Kalau ini kan beda cerita. Terus kemudian seakan-akan, terus istri saya seperti melihat ke arah orang yang berdiri itu, seakan-akan dia takut gitu.
saya melihat orang itu lagi. Saya bilang, kenapa kamu takut sama orang ini? Saya nggak takut, saya bilang kayak gitu. Apa kamu sedang diancam gitu? Dia diem aja. Saya ngeliat orangnya, sepertinya orang ini melihat istri saya terus gitu. Saya tanya, kamu dari kantor mana? Terus saya dari kantor A. Terus habis itu, mana buktinya kalau kamu dari kantor A? Coba keluarin kartu nama kamu, keluarin kokart kamu. Setidaknya orang kantor mau dapat klien, mau menemui klien resmi itu harus pakai kokart minimal. Kemudian mengeluarkan kartu nama yang ada judul atau titel, bukan titel, apa namanya, ada lambang atau nama perusahaan gitu. Ya udah, kalau kamu nggak anda tidak kamu tidak bisa memperlihatkan tanda pengenal apapun dari kantor, saya bisa lihat KTP kamu, nama kamu bisa aja berubah, saya bilang kayak gitu. Terus kemudian notarisnya bilang, maaf Pak, identitas itu tidak boleh diperlihatkan katanya. Kalau misalnya tidak bisa diperlihatkan, bagaimana saya tahu orang ini benar-benar dari kantor apa yang saya hadapi ini berasal dari yang benar, orang benar gitu. Tapi notarisnya cuma diem aja. Bagaimana saya tahu? Terus kemudian saya tidak setuju, saya tidak saya tidak menginginkan ini. Gimana ini? Saya pasti udah terkena ini ya, mungkin saya bakal diperaskan, saya bilang kayak gitu. Jadi gimana cara mainnya, saya bilang kayak gitu. Terus kemudian, kalau tidak jadi juga tidak apa Pak katanya. Ya sudah, tidak jadi, saya bilang kayak gitu. Tidak jadi Ibu, sama Ibu notarisnya. Kemudian untuk biayanya gimana? Pasti kan ada biaya, saya bilang kayak gitu. Biaya apa yang saya harus keluarkan, dan pasti tidak murah gitu kan. Terus kemudian, kami belum memperhitungkan soal biaya Pak, kata notarisnya. Terus kemudian saya bilang ya, terus gimana? Terus oh ya, jadi pada saat saya membuka buku, bukan buku, jadi lembar-lembar itu, saya melihat ada sertifikat saya kaget. Wah, ini ada sertifikat saya gitu. Makanya saya bilang, wah saya udah bakal kena peras ini, karena sertifikat saya udah di tangan mereka gitu. Saya nanya, ini kapan bisa keluar nih sertifikat? Saya nggak pernah ngeluarin sertifikat sebelumnya. Saya tanya istri saya, dia bilang pada saat pertemuan ketiga. Dan sedang pertemuan ketiga saya tidak ada. Kapan itu? Saya bilang kayak gitu. Oleh siapa? Ada orangnya di sini. Terus kata saya, nggak ada. Coba telepon yang datang kemarin, yang hari ketiga. Ditelepon hari itu juga, tidak nyambung dan tidak diangkat. Sudah jelas kan dari situ, notarisnya cuma tutup muka pakai berkas. Terus kemudian saya bilang saya udah tahu bakal kena pras di sini. Saya udah persiapkan segalanya. Saya persiapkan plan B saya persiapkan plan B. Terus kemudian dibilang katanya untuk biaya itu nanti akan beritahu setelah ini. Ya sudah, tapi gimana dengan sertifikat saya? Bilang, untuk sementara sertifikatnya tidak bisa diambil dulu. Saya bakal kena peras nih, saya bilang kayak gitu. Bapak yang itu saya liatin mukanya udah sepertinya tidak friendly, tidak berteman gitu. Terus kemudian saya dipersilakan, saya mengundurkan diri, saya pulang untuk mempersiapkan plan B. Jadi pada saat plan B itu pulang dari situ, saya langsung telepon ada polisi yang saya kenal. Jadi cuma sekedar kenal aja, jadi tidak dekat. Tapi waktu itu saya lagi butuh bantuannya, jadi tidak ada yang orang lain saya bisa tanyakan. Saya tanya bapak itu, saya lupa namanya, mohon maaf. Terus kemudian saya tanya, dia bilang saya nanti siap mas, kalau ada apa-apa telepon saya,
kita datang sama-sama ke kantor yang bersangkutan atau oknum ini. Terus kemudian saya dijanjikan waktu itu 2 hari kemudian, setelah hari saya pulang itu 2 hari kemudian saya dapat WhatsApp untuk mengambil sertifikat itu di kantor bank B. Itu yang jaraknya saya bilang jauh, beda. Kok B? Dia bilang katanya bank A, kenapa jadi ke bank B? Tapi ya sudah, kita udah dicucuk hidungnya, sertifikat saya ada di dia, jadi saya mau nggak mau ke dia. Waktu itu saya belum telepon bapak polisinya itu karena saya anggap saya mengikuti alurnya dia dulu gitu. Pada saat sampai di sana, saya masuk ke kantornya, kantor yang megah sekali kantornya. Kantor itu di lantai 2, lantai satunya itu kalau nggak salah Alfamart atau Indomaret itu, dia di lantai 2. Dan itu saking megah tapi tidak ada isinya, kosong. Cuman ada yang saya ketemu itu satpam yang membukakan pintu dan beberapa kasir. Jadi ada meja kasir di sana, entah tuh kasir apa teller. Jadi tellernya tuh cuman ada beberapa, tidak banyak. Tapi kantor tuh luas, meja nasabah atau meja klien itu dari stainless steel itu, tapi kosong, tidak ada orang, jadi dingin di sana. Dan belakangnya ada kantor lagi, maksudnya seperti ada ruangan lagi kantor. Saya pikir dia bakal keluar dari sana, ternyata bapak itu keluar dari arah saya masuk, dari belakang dari pintu masuk. Terus dia berlagak seperti dia berkuasa di situ, salaman seperti seakan-akan ini kantor saya gitu. Silakan masuk. Terus akhirnya kita duduk di belakang meja teller itu. Terus kemudian kita kena cas, bisa diambil sertifikatnya, tidak kena cas. Dia bilang yang tidak kena cas itu notarisnya. Dia bilang dari notaris itu kita tidak dikena cas karena perjanjiannya batal. Tetapi karena ini sudah masuk ke dalam bank, saya harus membayar sebesar 500.000 rupiah. Sebenarnya itu sudah pemerasan kalau menurut saya, cuman karena barang berharga saya sudah ditahan sama mereka, akhirnya saya bayarkan saja 500.000. Dan saya mengecek isi dari sertifikat saya di tempat itu juga, tidak ada yang berubah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Terus kemudian saya pulang, itu di dalam bungkus amplop warna coklat. Setelah itu saya pulang, di parkiran saya sempat menelpon pak polisi yang itu. Saya berkata, Pak, masalahnya sudah clear, saya cuma harus keluar 500.000 ya, cuman padahal dalam hati saya ini sudah suatu pemerasan, karena menurut saya itu sudah pemerasan. Ya itu aja. Itu menurut saya oknum, dan bisa jadi mereka berputar istilahnya itu dari bank A, bank B, karena sama perkreditan gitu. Jadi saya pikirnya cuma mutasi aja, jadi kayak sindikat atau apa, saya juga tidak tahu, silakan. Cuma asumsi saya. Harapan saya semoga bisa terbongkar. Walaupun terbongkar juga mau ngapain? Ya itulah yang berbahaya di bank perkreditan rakyat. Saya tidak tahu karena apa, cuman itu yang saya alami. Untungnya waktu itu saya tidak berlarut, dan saya masih punya planning untuk yang lain. Jadi saya masih bisa keluar, karena dia mengancamnya dengan notaris. Sedangkan notaris itu kan cuman
mensahkan terjadinya sewa menyewa, jual beli atau yang lainnya. Jadi pihak notaris juga harusnya merasa dirugikan sama orang-orang ini, tapi nggak tahu mereka melapor atau tidak. Itu saja, semoga tidak ada korban-korban lain. Selamat